Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atas keterlibatan dirinya dalam kasus Vina dan Eki. Berikut kami hadirkan perjalanan Saka Tatal dalam kasus ini. Perjalanan keterlibatan Saka Tatal di kasus Vina dan Eki ini bermula pada tanggal 10 Oktober 2016 di mana Pengadilan Negeri Cirebon memutus 8 orang dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 terpidana atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Tahun 2019, Pengadilan Negeri Cirebon menolak kasasi dan grasi yang diajukan oleh terpidana. Sementara Saka Tatal mendapat remisi, di mana vonis 8 tahun menjadi 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal bebas pada bulan April 2020. Tahun 2024 penelusuran kasus Vina dan Eki terus berkembang. 1 orang diduga DPO yang ditangkap adalah Peggy Setiawan. Namun pada 8 Juli 2024 Peggy dinyatakan menang pra-peradilan. Sementara itu kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Juli 2024. Atau jelang sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal, pemirsa, Saka Tatal sendiri mendapat perlindungan dari LPSK. Saka semakin mantap dan yakin menghadapi sidang karena dukungan bukti-bukti yang dimiliki oleh tim kuasa hukumnya akan membawa Saka bebas. Jelang sidang peninjauan kembali, Saka Tatal mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sebelumnya, Saka menjalani serangkaian tes dan wawancara dengan LPSK. Saka didampingi oleh keluarga serta penasihat hukum. Usai mendapat perlindungan LPSK, Saka makin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali. Karena dukungan serta bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukum diyakini akan memenangkannya. Minta doanya aja, semoga kakaknya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti? Kalau harapan Saka mah enggak, jangan seperti dulu hakim yang waktu tahun 2016 itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Salah satu bukti baru yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan peninjauan kembali adalah sebuah foto yang menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini ini menguatkan peristiwa saat itu merupakan kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto tersebut merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama keterangan sejumlah saksi yang akan disampaikan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali 24 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya terkait dengan sidang atau jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal, saat ini kami sudah terhubung dengan Saka Tatal beserta kuasa hukumnya Titin Pria Lianti. Selamat sore Bu Titin dan juga Saka. Selamat sore. Baik. Bu Titin, Saka kondisinya gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jelang Rabu sidang peninjauan kembali. Oke, saya ke Bu Titin terlebih dahulu. Mungkin Bu Titin selain foto yang sudah disiapkan terkait dengan tadi ya, ada katanya potongan daging yang ada di dekat jembatan atau jalanan PJU lah itu, apalagi
tiga bukti baru yang sudah disiapkan? Sebetulnya gini Mbak, kalau novum kan memang ada lebih dari 10. Hanya saya berkontribusi kepada tim menyerahkan 4 sampai 5 novum yang sifatnya visual. Nah, yang lainnya dalam bentuk memori yang sudah tertuang dalam memori PK. Artinya di situ akan ada diceritakan apa yang terjadi, mungkin ada kehilapan hakim gitu, paparannya seperti itu Mbak. Tapi saya tidak bisa menjelaskan materinya secara jelas karena sudah tertuang di memori PK. Tetapi kontribusi saya yaitu menyerahkan 5 novum yang sifatnya visual. Oke, Gitu. semuanya visual ya Bu Titin? Visual. Oke, ini juga sudah dikonfirmasi oleh ahli mungkin seperti psikolog forensik atau apa saja? Sebetulnya gini Mbak, kalau misalnya visual yang sekarang sudah beredar itu mengenai baut daging yang tertinggal di baut, sebetulnya gini. Sebetulnya informasi itu kan sudah terungkap di persidangan. Betul. Di tahun 2016 bahwa anggota kepolisian yang melakukan olah TKP melihat ada daging yang tertinggal di baut penampang tiang PJU. Kemudian juga ada goresan warna motor di median jalan. Kemudian juga dia melihat ada luka korban yang kemungkinan daging itu berasal dari korban. Sebetulnya itu sudah terungkap dalam persidangan di dalam keterangan saksi anggota kepolisian. Tetapi secara visual itu memang tidak diperlihatkan. Nah, kemungkinan karena itulah majelis hakim waktu itu mengabaikan. Karena dugaan awalnya memang kecelakaan lalu lintas. 2 bulan yang lalu ketika film Vina ramai, saya tiba-tiba didatangi seseorang, kemudian saya mendapatkan visual itu yang sebetulnya saya ingat betul itu sempat disampaikan di sidang pengadilan oleh anggota kepolisian gitu. Jadi saya meyakini kalau dulu majelis hakim tidak mempertimbangkan, sekarang saya memiliki visualnya. Jadi saya punya keyakinan novum, salah satu novum itu sangatlah berarti bagi kami untuk memenangkan. Dan semoga menjadi pertimbangan majelis hakim dalam sidang peninjauan kembali ini ya Bu Titin. Saya beralih ke Saka. Saka, apa saja persiapan? Kalau tadi Bu Titin kan sudah ada persiapannya sendiri. Kalau Saka mungkin apa saja keterangan atau mungkin saya sih sebenarnya ingin menanyakan sedikit tentang ketika Saka saat ini sedang berada dalam lindungan LPSK. Berarti ada perlindungan. Apakah selama dari proses sebelum dapat perlindungan dari LPSK sampai dengan saat ini, Saka pernah mendapat tekanan atau masih mendapat tekanan jelang sidang PK Saka? Suka ada tekanan dari. Jadi sebelum pas waktu pertama film kasus Vina ini naik lagi, banyak oknum kepolisian yang mendatangi Saka. Oh. Dan entah itu dari Polresta Cirebon sama dari Kapolda Jabar Bandung. Dari Polda Bandung. Saka diapain? Ya ditanya-tanya biasa. Saka juga kan bercerita apa yang Saka alami. Entah itu dia percaya atau tidak kan Saka nggak masalah. Yang penting Saka udah jujur apa adanya. Oke. Di luar itu Saka pernah mendapat tekanan lain atau gangguan seperti itu? Kalau ada beberapa teman Saka atau ya orang-orang yang kalau berdasarkan netizen bilang cocok logi dengan kasus ini, suka dapat telepon tak dikenal, terus kemudian DM dari orang-orang tak dikenal anonim gitu. Saka juga masih atau pernah mendapat hal-hal seperti itu? Kalau Saka jujur aja ya, Saka terus terang nggak main sosmed sama sekali. Oh, nggak main medsos. Keluar dari tahun 2020 Saka nggak pernah mainan sosmed. Sampai dengan saat ini? Sampai saat ini juga nggak mainan sosmed, hanya main game doang. Tapi Saka tahu dapat banyak sekali dukungan di media sosial, netizen menyatakan dukungannya kepada Saka? Ya, Saka tahu itu dari kakak. Saka mau menyampaikan apa kepada mereka? Ya, Saka juga berterima kasih atas dorongannya, dukungannya. Terus juga semoga ini PK Saka ini moga-moga lancar, minta doanya aja yang terbaik. Semoga yang 7 terpidana yang masuk di dalam juga bisa keluar seperti Saka yang sudah di luar. Saka sempat atau pernah berkomunikasi lagi dengan teman-teman Saka yang masih di penjara? Selama ini Saka belum pernah
berkomunikasi sama sekali. Semenjak Saka keluar dari tahun 2020, Saka belum pernah menengok sama sekali. Oke, baik. Saka atau mungkin nanti bisa dibantu dengan Bu Titin, apa keinginannya atau yang dituntutkan dalam sidang peninjauan kembali nanti? Sok pengennya apa? Saka dalam ini. Ya kalau dari Saka pribadi, Saka cuma kepengen nama baik Saka tuh bersih lagi. Bahwasannya Saka tuh nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Hanya itu doang. Tidak lebih. Hanya ingin mencari kebenaran dan membuktikan bahwa Saka itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Baik, semoga ini semuanya terang benderang ya dalam sidang peninjauan kembali juga dibukakan seterang-terangnya. Bukti-bukti yang dihadirkan tidak hanya oleh Saka tapi juga Bu Titin dan tim kuasa hukum seluruhnya bisa tentunya menjadi pertimbangan. Bu Titin sendiri minta sidang ini dilakukan secara terbuka ya agar disaksikan masyarakat ya. Ya, sebenarnya kan saya menginginkan sekali pada sidang kali ini dilakukan secara terbuka. Kalau bisa juga diliput oleh media, karena waktu 2016-2017 sama sekali, jangankan Saka yang sidang anak memang harus tertutup, sidang dewasa pun tertutup. Karena saya juga kan mengkhawatirkan terhadap 7 terpidana lain yang sekarang masih di dalam. Mudah-mudahan Pengadilan Negeri Cirebon mengabulkan, karena kan media-media sudah meminta untuk sidang terbuka, mudah-mudahan dikabulkan dan masyarakat bisa memberikan dukungan. Kami mohon doanya, kami mohon dukungannya, karena Saka, kalau dulu di 2016 Saka di demo karena dianggap pelakunya, dianggap mereka kejam. Sekarang kan sudah terbuka semua. Saka dan 7 terpidana itu meyakini bukan pelaku pembunuhan itu sejak 2016. Memang tapi tidak bisa diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan sekarang bisa diterima karena Saka juga sudah menyatakan semuanya secara terbuka dan kami mohon doa kepada seluruh masyarakat. Baik. Bu Titin dan juga Saka sedikit mungkin ya masih penasaran saya terkait dengan perlindungan yang dilakukan oleh LPSK. Ini bentuknya seperti apa ya selama ini? Sebetulnya gini Mbak, itu kan LPSK itu karena tim kuasa hukum mengajukan Saka untuk memperoleh perlindungan dari LPSK. Karena ketika diwawancara itu kelihatan kan Saka pernah menerima perlakuan yang tidak manusiawi di 2016 saat terjadi penangkapan. Ketika diwawancara itu terlihat sekali aura kemarahannya, kekesalannya, tapi Saka tidak bisa meluapkan secara luar biasa. Ketika wawancara itulah LPSK pada akhirnya memberikan kesempatan untuk melakukan asesmen dan tes psikologi, Mbak. Supaya apa? Bukan hanya berpikir untuk kepentingan PK yang akan datang, tetapi kepentingan ke depannya supaya secara psikologis, secara mental, Saka mendapat pembenahan dan lebih baik lagi. Karena sekarang juga kan psikologisnya kadang-kadang kan kalau kita cerita di masa lalu dia marah, tapi marahnya tidak meluap-meluap, tapi kelihatan dari gestur tubuhnya. Itu pula yang dilihat oleh tim dari LPSK, Mbak. Makanya adalah tes psikologi yang memberikan support ke Saka supaya bisa lebih baik lagi ke depannya secara psikologis maupun secara mental gitu, Mbak. Oke, baik. Bu Titin dan juga Saka, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam iNews sore hari ini. Jaga kesehatan selalu, sidang peninjauan kembali akan dilaksanakan pada hari Rabu. Sehat-sehat selalu sampai nanti akhir dari perjalanan atau perjuangan ini ya. Saka dan juga Bu Titin terima kasih sekali lagi atas waktunya. Salam sehat selalu, sampai jumpa, Assalamualaikum.